Jadi gini guys, aku punya satu cerita menarik ya, dan mungkin kamu perlu simak ini video sampai selesai karena barangkali ini manfaat dan ada hikmah juga yang bisa kamu ambil guys. Seperti biasa lah ya, aktivitas harian bagi bapak-bapak seperti halnya saya itu ngantar anak ke sekolah guys kalau pagi-pagi ya. Kalau libur itu lain lagi cerita. Nah setelah ngantar anak ke sekolah, aku langsung pulang lagi biasanya kayak gitu. Tapi pagi tadi aku enggak guys, aku langsung mampir ke rumah salah satu temanku ya, yang mana dia kebetulan juga tetanggaku sendiri. Aktivitas hariannya tuh bengkel kayak gitu guys, sebagai montir gitu ya, ngurusin motornya orang-orang yang pada rusak, modifikasi, tambal sana sini kayak gitu ya. Lantas kita ngobrol panjang lebar dan pada satu titik dia nanya kayak gini, Mas, kebetulan usia dia jauh lebih muda daripada aku guys, semanggilnya Mas gimana ya caranya biar dapat uang dari internet. Jadi dia itu nggak nanya misal cara spesifik gimana ya caranya jadi content creator, jadi influencer, atau jadi freelancer, atau jadi affiliate kayak itu, enggak guys. Tapi gimana caranya biar internet bisa menghasilkan uang buat dia. Aku nggak langsung jawab karena aku juga bingung guys. Takutnya jawabanku itu juga membingungkan juga untuk dia ya. Karena mungkin kalau aku nyebutnya kamu jadi freelancer aja, ya secara potensi saya lihat sih dia nggak di situ ya. Tapi saya menjawab seperti ini guys, kenapa kamu nggak coba ngonten mas? Toh juga fasilitas sudah ada, HP udah ada tentunya, wifi udah ada, kan tinggal action aja kayak gitu bilang. Terus dia bilang kayak gini lagi guys, herannya ya, si aku ngonten apa gitu. Jadi seakan-akan memang kadang-kadang kita itu tidak melihat peluang atau potensi dari kita, sehingga perlu orang lain untuk menunjukkan. Karena secara logika sederhananya aja kayak gini guys, aktivitas dia itu kan bengkel gitu ya, kenapa tidak menjadikan aktivitas bengkelnya itu sebagai bahan untuk konten? Malah justru itu kan akan jauh lebih baik kan, karena apa? Di satu sisi dia juga sudah menguasai betul mengenai materinya, nomor dua juga karena itu aktivitas harian, maka potensi dia untuk konsisten dalam memproduksi konten itu akan terjaga guys. Lain halnya kalau nekat belajar hal yang baru itu akan sangat sulit. Maka saya mengarahkan kenapa nggak ngonten aktivitas harianmu aja yakni bengkel. Nah terus oh iya ya. Nah kemudian dia nanya lagi kayak gini guys, si ngontennya gimana caranya? Ya aku jawab, kamu kan punya HP, ya tinggal take action aja, lalu kemudian nanti kamu langsung upload gitu aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai editing. Dia nanya lagi, terus gimana nguploadnya di mana? Iya di YouTube, di Facebook kayak gitu ya. Terus cara bikin akunnya gimana biar siap upload? Lalu aku tunjukin guys dari awal sampai jadi akunnya sampai siap buat upload posting kayak gitu ya. Karena memang dia aktivitas hariannya itu cari tutorial di YouTube. Tapi dia nggak tahu guys gimana caranya memanfaatkan YouTube itu sebagai alat untuk upload video. Ya syukur-syukur bisa dapat cuan, itu nggak tahu. Makanya aku tunjukin satu persatu. Nah terus setelah itu jadi pun dia masih nanya lagi guys. Terus mulainya dari mana? Kira-kira saya mau ngomong apa? Terus untuk bikin judulnya gimana? Deskripsinya gimana? Nah pada saat dia nanya terus kayak gitu, aku langsung diem juga dan mikir kayak gini, wah ini tuh berat kalau dia nanya terus kayak gini. Lalu aku bilang sama dia, kamu sudah tahu ChatGPT belum? Belum, kayak gitu kan jawabannya. Ya memang dia mengakui kalau dia sudah pernah dengar sebelumnya, tapi dia indahkan aja guys, karena dia menganggap nggak penting dan nggak tahu fungsinya apa, manfaatnya apa. Lalu aku jelasin secara pelan-pelan. Jadi ChatGPT itu sebenarnya adalah salah satu tools aplikasi biasa, tapi dia memiliki fungsi sebagai teman bagi kita untuk berpikir kayak gitu guys. Misalnya kamu kesulitan dalam hal bongkar motor model terbaru nih, kamu bisa tanya ChatGPT dan ChatGPT akan memberikan jawaban-jawaban yang bisa jadi itu sesuai juga, bisa jadi itu nggak sesuai juga bisa guys. Tapi intinya dia membantu banget lah dalam hal ini setelah aku buktikan sendiri ya. Terus kemudian di situ langsung install, langsung praktek juga dan dia terkesima guys. Karena ChatGPT mampu memberikan jawaban-jawaban yang selama ini bahkan dia bingung untuk mencari jalan keluarnya. Nah jadi itu guys sebenarnya fungsi dari ChatGPT. Karena ada yang nanya juga ya, apa itu ChatGPT? Makanya aku menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana, yakni ChatGPT bisa difungsikan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kamu belum menemukan jawabannya. Bisa jadi itu jawabannya mutlak bersifat benar, kebenaran, tapi bisa jadi jawabannya juga ambigu guys. Artinya ya
ya rancu gitu ya, bias kayak gitu. Nah, di sini fungsi kita untuk memfilter. Kita jangan percaya sepenuhnya walaupun jawabannya benar-benar kadang-kadang itu logis banget gitu. Nah, tapi di lain kesempatan juga ya, semalam aku memiliki seorang teman juga yang ternyata dia pun juga belum paham mengenai ChatGPT. Nah, aku menyadari guys bahwa ternyata beberapa tutorial yang kuberikan selama ini itu langsung ke puncak intinya guys. Aku kan mengajarkan gimana caranya bikin video dan di situ gimana cara membuat perintahnya, prompternya itu menggunakan ChatGPT. Tapi aku lupa guys bahwa ternyata banyak orang juga di luar sana yang belum tahu, belum memahami, belum bisa menginstal menggunakan ChatGPT. Padahal itu manfaatnya gede banget. Aku pun juga menjelaskan guys, kalau ChatGPT bukan satu-satunya tools kecerdasan buatan yang bisa membantu berpikir manusia, juga banyak lagi, ada Gemini, ada DeepSeek, ada dan lain sebagainya ya. Tapi salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk pemula itu ChatGPT yang paling tepat kayak gitu ya. Dan bagi kamu mungkin ya yang mengalami hal yang sama kayak gitu guys, bingung ya, karena apa? Ya tahu teknologi makin canggih, tapi bingung cara pakainya, cara mulainya, cara installnya. Aku sudah pernah bikin video tutorialnya. Nanti di akhir video aku taruh di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Nanti kamu cek aja di situ, bikin emailnya gimana. Aku juga pernah bikin guys, karena email ini penting banget. Ini pintu gerbang ya. Aku pernah kehilangan akun TikTok saya ya yang 200.000 follower ya. Tapi itu bisa dikembalikan karena apa? Ternyata saya identitas di sosial media itu di platform TikTok itu masih sesuai guys. Jadi TikTok masih membatasi historinya. Nah makanya buat kamu pun juga misalkan mau bikin akun email, mau bikin akun TikTok, bikin akun YouTube, itu harus diperhatikan juga mengenai kevalidan identitasmu. Supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kita atasi dengan segera guys. Jadi itu guys sekilas ceritaku ya. Mungkin ini ada hikmahnya juga ya buat kamu ya, bahwasanya kadang kita terlalu berpikir jauh ya, tapi sebenarnya banyak juga hal-hal yang receh yang itu justru diperlukan oleh orang lain. Makanya aku membuat tutorial gimana caranya bikin akun Gmail, akun ChatGPT, bikin akun TikTok dasar, akun YouTube dasar. Itu semuanya aku bikin di tutorial yang sudah aku bikin, nanti aku taruh di sebelah kanan kayak gitu guys. Jadi buat kamu yang mau nyimak, simak aja. Semoga video ini bermanfaat ya, nggak terkesan ngalor gitu, nggak jelas. Dan bagi kamu yang mungkin belum menyaksikan video-video saya yang lain, silahkan disaksikan. Kalau kamu belum subscribe juga boleh subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan sampai berjumpa di video berikutnya guys. Oh ya, bagi kamu yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Bagi yang tidak juga selamat untuk menikmati hari ini.